Anda menyatakan perang terbuka secara hukum. Ini maksudnya apa, Bung Kozin? Maksudnya kami tidak akan lagi memberikan kompromi sedikit pun terhadap perkara ini, khususnya kepada Joko Widodo, untuk menimbulkan segala hal yang mungkin bisa berdampak kepada Joko Widodo, baik secara hukum maupun secara politik, termasuk kontestasi dia sebagai orang yang akan diberikan jaket PSI. Kami akan juga masuk ke sana. Kenapa demikian? Karena tadi kalau dikatakan kami kebal hukum, tidak ada kekebalan kami. Justru saudara Joko Widodo kebal hukum karena dilaporkan ke Barreskrim, dihentikan kasusnya, sedangkan klien kami langsung dilaporkan, langsung ya jadi tersangka dan hari ini ditangkap oleh Polda. Jadi di mana kebal hukumnya kami? Justru saudara Joko Widodo yang kebal hukum. Kenapa kasusnya dihentikan pada Dumas, sementara dalam proses penyelidikan tidak ada Dumas itu dihentikan. Yang ada penyidikan dengan SP3. Sebaliknya kalau kita bicara tentang penegakan hukum, tidak ada satupun pasal KUHP, apalagi yang baru. Makanya sekarang tidak ada memamerkan tersangka dengan baju orange. Kenapa di KUHP baru nggak boleh diatur itu? Ini namanya apa? Sudah melakukan justifikasi terhadap orang yang baru tersangka padahal belum terbukti apakah dia bersalah dengan kasusnya. Tapi framingnya itu seolah ini penjahat pakai baju oranye, dan itu yang diinginkan oleh kubu sehingga Joko Anda dengan Widodo. lantang menyatakan perang terbuka secara hukum dengan kubu Joko Widodo. Tanggapan Anda, Bung Haji? Kalau dia mengatakan dan memprovokasi perang terbuka, ini menimbulkan bahwasanya Bung Khozinuddin ini tidak cakap dalam beracara itu. Ya, dia selalu menonjolkan yang namanya adalah emosional, ya, personal. Kalau kita bicara di sini, kalau kita bicara tentang hukum, patuhilah hukum itu, ya. Tidak semerta-merta mengatakan kita akan berperang. Kata-kata berperang itu tidak pantas diucapkan oleh seorang Bukankah kubu Roy Suryo juga sudah patuh dengan hukum, ikut ditangkap, kemudian sekarang juga sudah ya, mengikuti prosesnya? harusnya mereka itu ya setelah ditangkap itu pakailah rompi orange itu. Kenapa ditenteng? Karena semuanya juga pakai rompi orange. Jadi lebih kepada menggunakan rompi orange menurut Anda ya? Dan catatan lagi yang dikatakan oleh kuasa hukumnya, mempermalukan. Apa yang dipermalukan? Mereka itu mempermalukan dirinya sendiri karena melakukan hal-hal seperti itu. Coba, 1 tahun penuh narasi-narasi kebencian yang terus diglorifikasikan. Narasi-narasi yang menurut saya itu narasi-narasi sesat. Ya, yang ingin mempengaruhi publik untuk mendukung dia. Ya, sekarang publik sudah cerdas. Penilaiannya seperti apa? Bayangkan, yang namanya aparat penegak hukum itu pun di-downgrade. Baik. Petugas-petugas itu pun juga diperolok-olok. Oke, tahan dulu, Bung petinggi Andi. pun diperolok-olok. Ini berbahaya buat ke depan nantinya. Nah, kalau kita lihat, ini ada 94 saksi yang sudah diperiksa, 26 ahli yang juga sudah diperiksa. Bung Kozin, melihat Anda ketidakadilan seperti apa yang menurut Anda? Dan kalau seandainya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa sudah ditangkap, menurut Anda apakah ini bisa dikatakan akhir dari kasus ijazah Jokowi? Oh, masih jauh karena ini bukan pembuktian, ini bukan vonis. Polda juga menyatakan ini adalah bagian dari rangkaian proses.